mandi sunnah ini dalam kitab Fathul Qorib ada berapa bu? Sab'ata asyar. Sab'ah 7, asyarah 10. Di sini kenapa sab'ata asyar? Karena masnunah, karena dia muannas. Nah di sini dikatakan bahwa mandi sunnah ada sab'ata asyar. Berapa bu? 17. Yang sudah dibahas bulan sebelumnya adalah baru 10. Kita ulang lagi ya bu ya. Pertama apa bu? Ghuslul Jumu'ah. Pertama mandi pada hari Jumat. Yang kedua ghuslul Aidaini. Nah ini dikelompokin lagi. Yang kedua Idul Fitri, mandi pada saat hari raya Idul Fitri. Wa ghuslul Adha, mandi pada saat hari raya Idul Adha. Yang keempat apa bu? Istisqa. Ghuslul istisqa, mandi pada saat hendak melaksanakan sholat sunnah istisqa. Yang kelima apa bu? Wa ghuslul khusufi, mandi pada saat hendak sholat gerhana bulan, qamar bulan. Yang keenam ghuslul kusufi, apa bu? Mandi pada saat gerhana matahari. Sab'ah, yang ketujuh wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti. Nomor 7 apa bu? Mandi perantara setelah memandikan jenazah. Yang ke-8 apa bu? Ghuslul kafiri idza aslama. Iya, yang ke-8 ini adalah mandi pada saat seseorang masuk setelah kafir, dari kafir atau masuk ke Islam. Yang ke-9 apa bu? Wal ghuslul majnuni, mandi ketika sembuh dari penyakit gila. Yang terakhir apa bu? Kemarin pembahasan terakhir wal mughma, orang yang setelah sadar dari pingsan. Iya, berarti ketika sadar dari pingsan sunnah mandi. Ini apa bu? Sunnah, bukan wajib. Kalau dia mandi ke-10 ini maka dapat pahala. Tapi kalaupun dia nggak mandi, dia rugi, tidak mendapatkan pahala, bukan rugi karena berdosa. Nah sekarang kita insya Allah masuk pembahasan baru ya bu ya. Bab pembahasan mandi sunnah nomor 11, yang ke-11. Baru mandi aja sampai udah berapa kali bulan kita ya bu ya. Ini masya Allah begitu sangat-sangat Islam memperhatikan aktivitas umatnya, dari mandinya, dari sunnahnya, dari tata caranya, apalagi ke hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Gimana sholatnya, gimana puasanya, tentu sangat-sangat diperhatikan oleh Islam. Yang ke-11, ibu bisa dilihat kitabnya halaman 29. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Fathul Qorib, fa in tahaqqaqa minhuma inzalin wajabal ghuslu ala kulli minhuma. Nah ini masih pembahasan nomor 9-10 ya bu ya. Maka jika tahaqqaqa, dipastikan atau terbukti atau terjadi apa bu? Minhuma, dari keduanya. Dari siapa bu? Majnun sama mughma, gila sama pingsan. Jika dipastikan orang gila sama orang ini inzal apa bu? Iya, inzal ini makanya kalau bahasa Arab inzal itu artinya apa? Turun. Nazala yanzilu apa bu? Turun. Nazalal mator, turun hujan. Tapi inzal di sini ada yang turun. Apa itu turun? Cairan dari alat kelamin. Jadi enggak apa bu? Enggak, bahasanya enggak frontal ya bu ya. Kalau di fikih disebutnya inzal. Ketika orang gila, maaf, atau orang pingsan ini dalam masa gilanya, dalam masa pingsannya keluar sperma, bisa nggak bu? Bisa ya bu ya. Mohon maaf, banyak orang gila yang dilecehkan ya bu ya, bahkan sampai hamil. Itu sampai tega ya bu ya, ke orang apa bu? Ke orang yang punya kelainan.
Kalau misalkan maaf orang gila atau orang pingsan ini dalam masa gilanya, dalam masa pingsannya mengeluarkan sperma, wajabal ghuslu, maka hukum mandinya bukan lagi sunnah, naik jadi wajib. Tadi kan sunnah ya Bu ya. Orang lagi gila, sembuh, mandi sunnah, mandi dapat pahala, enggak mandi ya berarti dia rugi, enggak dapat pahala, bukan dapat dosa. Orang pingsan pas sadar, kalau dia mandi dari pingsannya maka dapat pahala, kalau dia enggak mandi pun tidak menyebabkan dia berdosa. Tapi kalau kedua orang ini, kedua golongan ini orang gila, orang pingsan, pas lagi masa gilanya atau masa pingsannya tiba-tiba keluar sperma, maka hukum mandinya bukan lagi sunnah, tapi wajib. Tuh. Jadi intinya ketika inzal, ketika keluar cairan sperma, maka hukum mandinya bukan lagi sunnah, tapi apa Bu? Wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berarti dosa. Ini berarti yang perlu diperhatikan berarti siapa yang keluarganya harus benar-benar mengenal, harus benar-benar tahu. Ini pas lagi pingsan diingetin, coba dicek gitu ya Bu ya. Gak mesti kita yang ngecek ya Bu ya, apalagi kalau sudah balik, sudah usia. Yang ke-11, wal ghuslu inda iradatil ihrami. Mandi sunnah yang ke-11 yaitu mandi ketika irodah, hendak ihrami, hendak melaksanakan ihram. Kalau laki-laki bisa dilihat dari apa Bu? Dari pakaiannya ihram. Kalau perempuan dari diawali niat ngambil mikotnya. Jadi boleh nggak Bu niat ihram di depan Masjidil Haram? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Harus kita ke tempat itu dulu. Paling dekat emang Sayyidah Aisyah di Tan'im ya Bu ya, paling dekat. Nah disitulah orang yang ketika bilang mau umroh nih, mau niat mau ngambil mikot, berarti disitulah sebelum melakukan niat maka disunahkan mandi sunnah, mandi dapat pahala. Nggak mandi boleh nggak Bu? Mau umroh nih, tapi kayaknya nggak mungkin ke hotel mandi dulu, nggak memungkinkan, ini repot atau bisa ketinggalan rombongan. Nggak mandi gimana Bu? Boleh nggak Bu? Boleh, karena sunnah. Jangan dilabeli wajib. Nanti kalau wajib repot Ibu kalau sendirian kepisah rombongan ya Bu ya. Makanya biasanya Bu, jamaah-jamaah ketua-ketua travel udah diomongin, Bu nanti kita mau mikot, Ibu mandi, niatnya mandi sunnah, seperti itu. Yang ke-11 apa Bu? Mandi ketika hendak melaksanakan ihram. Wala farqo fi hadzal ghusli, dan tidak ada perbedaan, farqo, perbedaan. Makanya Umar bin Khattab digelarinya apa Bu? Al-Faruq, pembeda. Wala farqo, maka tidak ada yang membedakan pada mandi sunnah ini antara baligh wa ghairihi, antara orang baligh maupun yang belum baligh. Misalkan Ibu umroh ngajak anak Ibu belum baligh, apakah anak ini disunnahkan mandi pada saat ihram? Dihukumi nggak Bu? Dihukumi, meskipun anaknya belum baligh. Nanti pahalanya juga akan mengalir ke kedua orang tuanya. Mau dia baligh, mau dia belum baligh, mau dia mohon maaf udah kakek-kakek atau nenek-nenek, mau masih anak kecil, hukum mandi sunnah ini berlaku untuk semua lintas usia. Wala baina majnunin wa akilin, termasuk tidak dibedakan antara majnun apa Bu? Orang gila, wa akil, dan orang yang berakal. Berarti secara tidak langsung ulama kitab fikih ini menyatakan bahwa orang gila pun ada kemungkinan melaksanakan umroh. Cuma kan kategori gila sekarang kita makin sebar luas ya Bu ya. Nah gimana kondisinya orang sakit mental? Enggak sakit mental apa Bu? Enggak bengong lupa ingatan, bukan ya Bu ya. Sakit aja misalkan dalam mengatur emosi. Mau ihram, mau umroh terus niat ihram, berarti apa Bu? Ibu jangan bingung ya Bu ya. Umroh ibadahnya, ihram kondisi orang yang mau melaksanakan umroh. Itu orang lagi pada ihram, oh berarti dia mau umroh.
Itu ya Bu ya, kalau bahasa Arab. Iya nih mau ihram nih, mau ihram. Berarti mau melaksanakan umroh. Umroh apanya Bu? Ibadahnya. Makanya ada bab mahram sama bab apa Bu? Muhrim. Iya. Mahram muhrim. Di Indonesia istilahnya, maaf ya kita belum muhrim. Padahal apa Bu? Belum mahram yang benar. Jadi ihram kondisi orangnya, umroh apanya Bu? Ibadahnya. Wala baina majnunin wa akilin, sekalipun ada orang yang mohon maaf sakit mentalnya atau gangguan emosionalnya mau melaksanakan umroh atau dalam kondisi ihram, maka sunnah juga mandi. Dan sekalipun majnunin, maka mandi sunnah ini berlaku. Wa akilin, orang yang normal. Tadi baligh sama belum baligh. Kedua gila dan berakal. Dan terakhir yang ke-12 isnata asyar wal ghuslu lidukhuli Makkah limuhrimin bihajjin au umratin. Mandi sunnah yang ke-12 adalah ketika hendak memasuki kota Mekkah. Gimana cara tahu hendak memasuki kota Mekah? Kota Mekah diawali dengan apa Bu? Pembatas gapura Al-Quran. Yang ke-13 walil wukufi bi Arafah. Nah, ini susunan dari rentetan ibadah haji, rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Makanya dibilang wukuf di Arafah ini implementasi dari apa Bu? Padang mahsyar versi dunia. Ya Bu ya. Kira-kira seperti itulah padang mahsyar nanti di akhir zaman, seperti kondisi orang-orang yang wukuf di Arafah. Tapi tenang Bu, di Indonesia mah enak jamaahnya. Ada apanya Bu? Ada tendanya, ya Bu ya. Disediain kloter-kloternya. Makanya alhamdulillah kan Bu, dana haji pun dari Indonesia nggak murah ya Bu ya. Pengalaman saya haji dari Mesir nggak ada tenda khusus Bu. Jadi kita nebeng sama orang-orang dari Timur Tengah. Jadi satu komplek ini khusus Timur Tengah. Waktu itu saya gabungan sama orang Uzbekistan, sama orang India. Persis kondisinya kayak orang lagi di penampungan. Nangis saya Bu, ya Allah, gini ya rasanya padang mahsyar versi apa Bu? Versi dunia. Kondisinya mana saya kepencar sama teman-teman saya Bu. Indonesia mah enak Bu, iri saya, makanya ya Allah mudah-mudahan ada rezeki bisa haji dari Indonesia. Bis disediain dari hotel, turun depan padang Arafah, baris ibaratnya ya Bu ya. Nah, kalau dari negara lain udah masing-masing Bu. Kata pembina umroh, pada pembina haji waktu itu ditanya, mau ke area Indonesia nggak? Jadi kompleknya jauh-jauh Bu, nggak tetanggaan. Indonesia udah apa Bu? Udah ngetek bahasanya ya Bu ya. Timur Tengah. Kata saya mau, pengen ketemu sama ini jamaah At-Taqwa. Kebetulan saya alumni Pondok Pesantren At-Taqwa. At-Taqwa tiap tahun ada rombongan hajinya, pengen bareng sama At-Taqwa. Itu jalan jauh Bu. Itu napak tilas jalannya, ya Allah, gini ya nanti ya padang mahsyar kita nyari ibu kita mana ya Bu ya, saudara kita mana, buru-buru katanya nyari-nyari ya Bu ya, mikirin diri sendiri aja udah ketakutan. Itu tidurnya pun gantian ya Bu ya, karena kan nggak enak ya Bu ya. Ada yang cuma duduk, jadi gantian 2 jam sekali kita duduk, temen tidur karena takut nanti pas kita lagi pada tidur barang-barang kita hilang. Iya, jadi gantian, udah sip-sipan. Nanti tidur ya dari jam 9 sampai jam 12. Ntar temen yang lain dari jam malamnya ya Bu ya. Malamnya, mau menjelang Arafah di tanggal 9 itu. Ya kata saya, Allah, enak banget nih kalau haji dari Indonesia itu diurusin banget. Dari Arafah ke Muzdalifah naik bis. Alhamdulillah akhirnya pas Arafah itu ketemu sama rombongan At-Taqwa. Itu udah kayak plongnya tuh plong beda ya Bu ya. Allah, alhamdulillah bisa ketemu keluarga. Nah, saya kan haji 2015 itu pas ada tragedi apa Bu, terowongan Mina.
Ya Allah, Ibu kalau boleh cerita ya Bu ya. HP kan gak secanggih sekarang Bu. Saya pakai HP-nya HP nggak berbasis WhatsApp ya Bu ya. Orang tua saya udah nangis saja di Indonesia ya Bu ya. Karena memang dibilang banyak korban dari negara Timur Tengah. HP saya nggak aktif Bu. Dari pas sepanjang Jamarot, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Orang tua saya udah bahasanya apa Bu, ya Allah ini gimana ya kalau sampai termasuk korban. Saya soalnya nggak cerita ke orang tua kalau saya ikut rombongan jamaah dari Indonesia ke At-Taqwa. Saya bilangnya saya ikut rombongan Timur Tengah Mesir sama teman-teman. Makanya kan secara nggak langsung orang tua ngambil kesimpulan ya Bu ya. Wah berarti anak saya ikut rombongan yang Timur Tengah karena beda ininya Bu keberangkatannya. Pas udah selesai Jamarut baru ngabarin tuh katanya di rumah udah yasinan Bu. Saking takut ya Bu ya, mangkaning bahasa Sunda, mana sendiri ya Bu ya, ibaratnya nggak sama keluarga atau rombongan dari Indonesia. Alhamdulillah ala kulli hal jangan sampai ada perasaan takut ya Bu ya. Pasti namanya tamu Allah sediakan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Nah yang ke-13 adalah apa Bu? Pada saat wukuf di Arafah. Lucunya ya Bu ya, pas wukuf di Arafah ini saya kan kebetulan bareng sama orang Indonesia yang orang daerah ya Bu ya. Mereka pada nelpon, direndam gak bajunya? Katanya gitu Bu. Direndam gak bajunya? Pas udah selesai, udah direndam, tenang. Ya rendam ya, jangan dijemur dulu. Kata saya, apa maksudnya ya Bu ya? Ilok sampai nelpon ke Indonesia cuma buat ngingetin jemuran doang ya Bu. Terus saya nanya, Nek, udah tua Ibu ya, nenek ngapain tadi nelpon ke Indonesia ngomongin jemuran? Itu Neng, katanya kalau orang wukuf di Arafah itu kudu merendam baju di rumahnya katanya. Biar apa Nek? Kata kita gitu ya. Biar apa Nek? Biar adem katanya. Ya Allah ya Bu ya. Udah tuh saya ketawa aja Bu. Kan logikanya apa hubungannya ya Bu ya? Ngerendamnya kan di Indonesia. Ngapa yang adem ya di Mekah ya Bu ya? Bahkan ngomong gitu kan gak enak ya Bu ya. Oh gitu ya Nek ya, udah gitu aja bilang. Tuh kan Neng katanya, tuh kan Neng adem kan ini di Arafah. Itu katanya ngejemur baju di rumah. Oh gitu, nggak apa-apa lah Bu ya, buat ngebahagiain, buat bikin tenang orang udah tua ya Bu ya. Ini jangan kita keluarin dalil nih. Wah, Ibu saking lempengnya langsung dikasih dalil. Itu syirik nih. Ya nangis itu Bu, nenek-nenek lagi di Arafah ya Bu ya. Jangan Bu, udah biarin. Yang penting dia sehat pas lagi di Arafah. Oh kata saya sampai kudu banget nyambung gitu Bu, bajunya benar-benar direndam di kamar mandi. Katanya biar dia di Arafah nggak kepanasan. Bener Neng katanya, alhamdulillah nenek katanya adem gara-gara baju nenek direndam. Aduh kata saya ada aja ya Bu ya ceritanya, kan kadang biasanya cerita orang hamil ya Bu ya, orang menyusui, padahal ini sampai orang lagi di Arafah, orang Indonesia ada aja inovasinya. Oh iya Ibu. Terus ditanya, Neng emang kagak ngerendam baju di rumah? Lah kagak. Siapa yang mau ngerendam Nek? Ntar mau, kagak ngerendam ya? Udah tuh alhamdulillah ikutan adem ya dari baju nenek katanya. Terus saya jadi ngetawain nenek-nenek pas lagi di Arafah itu ya. Itu yang keberapa Bu? Ke-13. Sekarang ke-14. Walil mabiti. Nah, mabit menginap di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah inilah Ibu cari kerikil. Apa Bu? Batu kerikil buat ngelempar jumroh. Walil mabiti bi Muzdalifah waliromil jimari salasi. Mandi ketika mau mabit. Oh mandinya banyak ya Bu. Iya tapi menurut pribadi saya ya Bu ya, gak memungkinkan kayaknya untuk mandi pada saat hendak mabit. Iya gak memungkinkan ya Bu ya, karena memang mabitnya bukan Ibu bayangan di hotel, bukan, di lapangan. Habis apa Bu? Habis dari Arafah menjelang maghrib nih ya Bu ya, menjelang maghrib sore itu Indonesia mah rapi Bu, pokoknya enak.
Ayo jamaah kloter sini, bisnya udah siap. Baris semua jamaah Indonesia naik bis semua. Udah naik bis langsung ke Muzdalifah. Teman-teman saya yang gak ikut jamaah nyari taksi sendiri-sendiri Bu. Kasihan makanya. Makanya kalau fisiknya nggak kuat-kuat banget jangan haji mandiri. Karena kita nggak tahu lapangannya ya Bu ya. Itu Masya Allah ya Bu ya. Apalagi kalau udah usia senja, mending memang ikut rombongan haji dari Indonesia atau kalau bisa KBIH Bu ya. Udah mabit di Muzdalifah fi ayyamit tasyrik as-salasah, pada hari tasyrik ya Bu ya. Hari keberapa Bu? 11, 12, 13 hari tasyrik. Fayaqtasilu li ramyi kulli yawmin minha ghuslan, maka sunnah mandi untuk melempar jumrah setiap hari dari 3 hari tasyrik. Udah ini ya Bu ya, jadi flashback. Udah mabit di Muzdalifah langsung ke Mina. Udah mabit dari Muzdalifah, nanti pas menjelang subuh nih Bu, jam 4 bis jalan lagi menuju Mina. Nah di Mina ini udah ada tenda masing-masing sesuai kloter. Ayo sekarang ke Mina. Udah di Mina pagi-pagi udah bersih-bersih, udah mandi, baru jalan ke Jamarot. Nah Jamarot itu posisinya deketan sama Mina. Nah Indonesia di Mina. Amma ramyu jumratil aqabah fi yaumin nahri fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wuqufi. Nah sedangkan untuk melempar aqabah di hari raya kurban maka tidak sunnah mandi karena hendak melakukannya. Berarti apa Bu? Jumratul aqabah pada yang pertama. Jumrah aqabah kan 3 kali Bu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah pas hari yang pertamanya ini nggak sunnah mandi karena boro-boro mandi Bu. Udah kan dari mabit di Muzdalifah ya Bu ya. Terus ke Mina udah bisa sikat gigi cuci muka aja udah syukur banget. Karena baru hari pertama, orang-orang masih carut marut ya Bu ya, nempatin tenda baru di situ. Nah hari ke-10-nya ini tidak disunnahkan mandi. Kenapa? Karena likur bi zamani, waktunya mepet. Lanjut ya Bu ya. Wal ghuslu li tawafis shadiqi bi tawafin kudumin wa ifadatin wa wada'in. Yang ke-15 adalah mandi ketika hendak melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum ini tawaf pada saat pertama kali nyampe Mekah. Waktu itu nyampe Mekah itu malam saya ya, nyampe Mekah malam. Subuhnya ke Masjidil Haram. Pas subuhnya ke Masjidil Haram, boleh nggak langsung tawaf Bu? Kan nggak ngambil mikot, boleh nggak Bu? Boleh, niat tawafnya tawaf kudum, tawaf selamat datang bahasanya gitu ya Bu ya. Tawaf pertama kali kita ngelihat Ka'bah. Untuk pelaksanaan umroh harus ngambil mikot dulu. Nah, mandi sunnah yang ke-16 adalah mandi sunnah pada saat hendak melaksanakan tawaf ifadah. Ifadah ini apa Bu? Tawaf wajib, rangkaian haji atau rangkaian umroh. Terakhir yang ke-17 sab'ata asyar wa wada'in, dan tawaf wada'. Wada' apa Bu? Perpisahan. Itu ya Masya Allah ya Bu ya. Gak bisa digambarkan pada saat pelaksanaan tawaf wada'. Pas saat tawaf wada banyak baca doa, ya Allah balik lagi kami biar kesini, ya Allah jangan jadikan umroh haji kami ini menjadi umroh haji yang terakhir, jangan ya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan lain biar bisa haji dan umroh lagi tawaf. Dan begitu berakhirlah bab mandi sunnah kita ya Bu ya. Alhamdulillah 17-nya sudah selesai dibahas. Coba sekarang kita sebutkan lagi ya Bu ya, sebelum menutup. Mandi sunnah ada berapa Bu? Sab'ata asyar, ada 17. Pertama, mandi pada hari Jumat. Kedua, mandi pada hari raya Idul Fitri. Ketiga, mandi pada hari raya Idul Adha. Yang keempat, mandi pada saat hendak melaksanakan sholat istisqa. Kelima, mandi pada saat melaksanakan sholat gerhana bulan.
Ketujuh, mandi pada saat gerhana keenam ya Bu, maaf. Iya, matahari. Ketujuh, mandi setelah memandikan mayit, jenazah. Yang kedelapan, mandi ketika masuk Islam, mu'alaf. Kesembilan apa Bu? Mandi ketika sembuh dari gila. Dan kesepuluh, sembuh dari pingsan atau sadar. Kesebelas apa Bu? Mandi ketika hendak melaksanakan ihram ya Bu ya. Kedua belas, mandi ketika hendak memasuki kota Mekah. Ke-13 apa Bu? Mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Ke-14, mandi ketika hendak mabit di Muzdalifah. Ke-15, mandi pada saat tawaf qudum. Ke-16, tawaf ifadah. Dan ke-17, tawaf wada. Bu ya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan selanjutnya adalah pembahasan bab baru ya Bu ya. Alhamdulillah bab mandinya udah selesai. Untuk menutup agenda pengajian kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah ya Bu ya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.